Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya dan kuasa-Nya, kita dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Abang, Mbak, dan teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pakwita Alexandria Syifa, perwakilan dari Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2020, dan selaku MC dalam acara webinar penulisan ilmiah 2020. Pada acara webinar kali ini yang bertemakan sukses menyusun legal opinion untuk mahasiswa akan diawali dengan sesi sambutan Ketua Pelaksana oleh Saudara Muhammad Ihsanul Fikri. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudara Ihsan saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bang Andri Garcia Valencio Hek Kasiswanto SH selaku pemateri, Mbak Tia Mutiara Khalifah selaku moderator, Bang Haris Makarim selaku Ketua BEM FHUI 2020 beserta jajarannya, Badan Pengurus Harian Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI 2020, serta yang teristimewa peserta webinar penulisan ilmiah 2020. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara webinar penulisan ilmiah 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih selaku Ketua Panitia kepada seluruh rekan panitia yang telah berjuang mencurahkan segenap pikiran, waktu, dan tenaga demi suksesnya acara pada hari ini. Tanpa usaha dan kerja keras kita bersama, mustahil rasanya acara ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai calon sarjana hukum, kita dituntut untuk menguasai berbagai skill dasar terkait persoalan hukum. Salah satunya adalah cara untuk merumuskan legal opinion atau pendapat hukum. Legal opinion adalah suatu pendapat hukum yang berisi solusi, nasihat, pendapat, arahan dalam bertindak, serta acuan hukum untuk suatu permasalahan, dan dalam hal ini pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam realitanya, memberikan pendapat dan nasihat terkait suatu permasalahan, khususnya permasalahan hukum, tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, panitia tergerak untuk menjawab permasalahan ini dengan mengadakan webinar penulisan ilmiah yang bertemakan sukses menyusun legal opinion untuk mahasiswa, yang harapannya dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa terkait penulisan legal opinion. Selanjutnya, setelah webinar ini, kami juga berharap akan muncul bibit-bibit unggul yang mampu bersaing dan berprestasi dalam berbagai ajang lomba kepenulisan, khususnya dalam penulisan legal opinion. Baiklah, sebelum menutup sambutan ini, saya mewakili segenap panitia turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar penulisan ilmiah legal opinion yang kami selenggarakan ini. Kami berharap semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas nama seluruh panitia yang bekerja pada acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Ihsanul Fikri atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bang Haris Makarim selaku Ketua BEM FHUI 2020. Kepada Bang Haris saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Andre Garcia karena telah bersedia untuk mengisi webinar hari ini, serta Thea karena telah bersedia untuk menjadi moderator, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kehadiratnya kita dapat berkumpul pada siang yang berbahagia ini. BEM FHUI 2020 memiliki tujuan, salah satunya adalah dalam misinya untuk memenuhi kebutuhan akademik dan keprofesian, serta mengembangkan suatu keilmuan hukum guna menunjang kebutuhan mahasiswa agar dapat bersaing lebih baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Tujuan tersebut kemudian dilaksanakan oleh salah satunya Departemen Pendidikan Keilmuan yang kemudian diajawantahkan dalam bentuk program kerja, yakni webinar penulisan ilmiah. Legal opinion merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh para sarjana hukum, sehingga diharapkan webinar ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami bagaimana cara menulis legal opinion yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sati Santi Om.
Baik, terima kasih Bang Haris atas sambutannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator pada acara hari ini, yaitu Mbak Tea Mutiara Khalifah. Mbak Tea merupakan mahasiswa Fakultas Universitas Indonesia Angkatan 2017 dan memiliki berbagai pengalaman lain, yaitu menjadi Person in Charge for Substance and Event National Law Symposium 2018, menjadi Sekretari Jenderal, Project Officer Grand General Assembly 2019, dan menjadi Head of Training and Development UIM-UN Club. Dan pencapaian Mbak Tea yaitu menjadi First Place Diplomacy Award of Hartford World Model United Nations 2019, menjadi Third Runner-Up ALSA International Moot Court Competition 2019, dan pada tahun 2020 menjadi mahasiswa berprestasi peringkat 3 Fakultas Hukum UI 2020. Dan berbagai prestasi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, sebelumnya, bagi peserta, saya ingin menginformasikan bahwa teknis sesi tanya-jawab pada webinar kali ini dapat disampaikan melalui Bitly Google Form yang tertera pada chat box meeting Zoom. Pertanyaan yang terpilih akan dibacakan oleh moderator. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan moderator untuk memimpin jalannya acara hari ini kepada Mbak Tea. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Kwita atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Abang Andre Garcia, selaku pemateri dalam kegiatan webinar Opinion kali ini. Yang saya hormati Haris Makarim yang telah memberikan sambutan sebelumnya, selaku Ketua BEM FHUI, serta jajarannya. Dan abang-abang mbak sekalian dan teman-teman. Selamat datang di webinar penulisan ilmiah 2020 yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI yang bertema Sukses Menyusun Legal Opinion untuk Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Tea Mutiara Khalifah dari FHUI 2017 yang akan berperan sebagai moderator pada webinar kali ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita sudah dengar sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas mengenai legal opinion atau opini hukum, yang biasanya berisi tentang solusi, nasihat, pendapat, arahan dalam bertindak, atau acuan hukum mengenai suatu permasalahan tertentu. Nah, pastinya ketika kita sudah lulus nanti dan menjadi praktisi hukum, sudah menjadi ekspektasi bagi klien-klien kita, atasan kita, atau teman-teman kerja kita, atau bahkan masyarakat, bahwa kita bisa menulis legal opinion yang baik. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita sebagai orang-orang yang akan menjadi sarjana hukum nanti untuk mempelajari bagaimana sih sebenarnya cara untuk menulis legal opinion yang benar. Nah, inilah yang menjadi latar belakang lah bisa dibilang dari dibuatnya webinar penulisan ilmiah legal opinion ini oleh Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM FHUI. Sebenarnya untuk tujuan dari webinar ini ada 3 tujuan ya yang sudah disampaikan oleh Departemen P&K. Yang pertama adalah webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman IKM FHUI atas penulisan legal opinion. Dan yang kedua, webinar ini bersifat sebagai suatu akomodator atau fasilitator agar IKM FHUI tidak menciptakan suatu legal opinion yang menyimpang. Baik dalam, misalnya kalau kita sudah bekerja nanti, atau misalnya kalau kita berkompetisi, seperti yang Bang Andre telah lakukan ketika dia sedang kuliah dulu. Oleh karena itu, pada hari ini, di webinar penulisan ilmiah 2020 ini, akan dijelaskan oleh Bang Andre selaku pembicara, sebenarnya bagaimana sih cara menulis legal opinion yang benar, strukturnya seperti apa, substansinya seperti apa, dan sebenarnya diksi yang harus digunakan seperti apa. Karena pastinya, legal writing dan writing yang seperti biasa kita dalam sehari-hari pastinya akan berbeda. Tidak berlama-lama, saya akan memperkenalkan pembicara pada hari ini, yaitu Abang Andre Garcia Valencio Heka Siswanto SH, atau yang biasa dikenal sebagai Bang Andre. Langsung saja saya akan bacakan CV-nya. Bang Andre adalah salah satu senior kita, tepatnya dari FHUI 2015. Dalam kehidupan kuliah Bang Andre, beliau sangat aktif di salah satu organisasi di FH, yaitu BLS FHUI, di mana ia menjadi manajer dari Capital Market and Securities Division. Ia juga banyak mendapatkan penghargaan karena keahliannya di bidang legal writing ya, tepatnya.
Misalnya dia pernah mendapat first place di National Legal Opinion Competition yang diadakan oleh Universitas Surabaya pada November 2017. Kemudian di event yang sama ia juga mendapatkan Best Memo Award. Kemudian di Internal Legal Opinion Competition yang diadakan oleh BLS FHUI, ia mendapatkan first place juga. Ia juga aktif di internal Contract Drafting Competition yang diadakan oleh BLS FHUI, di mana ia mendapatkan predikat second place. Dan beliau ternyata juga tidak hanya aktif di bidang BLS FHUI maupun perlombaan-perlombaan yang bersifat legal writing, beliau juga sempat mendapatkan third place di Olimpiade UI Basketball Competition yang diadakan oleh BEM UI. Jadi, Bang Andre ini merupakan suatu sosok yang sangat multitalenta dan juga tidak hanya aktif di bidang perkuliahan, tidak hanya aktif di bidang non-akademik di mana ia menjadi manajer di BLS FHUI, maupun dia tidak juga aktif di legal writing competition, tapi dia juga sangat multitalenta. Nah, pada saat ini beliau adalah seorang associate di law firm Hendra Sunardi, di mana ia terlibat di practice group yang tidak hanya satu, namun ada 3, yaitu merger and acquisition, corporate, dan banking and finance. Tidak lama-lama lagi akan saya persilakan bagi Bang Andre untuk menyampaikan materinya. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama gue Andre. Pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman BEM yang udah undang gue lah ya untuk sharing soal legal opinion drafting. Kenapa gue bilang sharing? Karena ya sebenarnya gue juga nggak bisa bilang bahwa cara gue adalah yang paling benar atau cara gue adalah yang paling baik atau apabila lu mengikuti cara gue, lu akan juara. Enggak, gue nggak bilang gitu. Cuma gue mau sharing aja soal apa yang gue udah dapat dulu waktu masih kuliah dan sekarang waktu udah mulai kerja. Kira-kira apa sih yang penting buat lu kalian ini yang mau menulis legal opinion, khususnya untuk tingkat mahasiswa untuk perlombaan. Oke, panitia PPT-nya bisa minta tolong di-share. Oke, next. Oke, jadi hari ini gue akan sharing tentang legal opinion drafting. Gue membagi jadi 4 bagian. Yang pertama, introduction to legal opinion. Tentang apa sih itu legal opinion, kenapa kita membuat legal opinion, dan sebagainya. Kemudian ada regulatory research, itu gimana kita mencari peraturan, gimana kita mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menulis sebuah legal opinion. Dan ketiga, soal drafting, dan yang ini berhubungan dengan bagian keempat, yaitu analysis and argumentation, soal gimana kita menarik kesimpulan dari suatu peraturan dan menghubungkannya ke isu yang ada di Kapos. Oke, lanjut. Oke, legal opinion. What is legal opinion? Why is legal opinion? Apa sih legal opinion itu? Kenapa kita membuat legal opinion sih? Kayak apa gunanya, apa fungsinya? Ya sebenarnya secara gampang aja sih, legal opinion itu ya isinya adalah pendapat hukum. Dan ini sebenarnya cukup self-explanatory lah ya, kayak pendapat lu sebagai sarjana hukum, sebagai lawyer, soal permasalahan atau isu-isu yang dialami oleh seseorang yang dalam hal ini mungkin klien kita, tentang gimana isunya itu dikaitkan dengan hukum, dan produknya adalah pendapat hukum. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Dan gue selama ini juga gak pernah nemu sih sebenarnya kayak pendapat hukum pengertian yang gamblangnya atau yang fixnya. Sebenarnya intinya ya cuma pendapat hukum aja soal gimana lu menyelesaikan suatu, bukan menyelesaikan lah, lu menjawab suatu pertanyaan atau permasalahan hukum. Oke, lanjut. Untuk penulisannya itu sekali lagi nggak ada juga struktur bakunya atau
lu harus mengikuti ini. Cuma yang biasa dikenal juga mungkin lu pada udah tahu itu formatnya adalah FIRAC, Fact, Issue, Regulation, Analysis, or Application. Terus yang terakhir conclusion. Ini bukan suatu hal yang baku, cuma urutan yang emang lazimah diterima oleh kalangan di perlombaan atau kan di dunia kerja pun sebenarnya meskipun agak berbeda formatnya, tapi dia tetap ngikutin struktur FIRAC ini. Nah, yang pertama itu fact, itu soal apa yang fakta yang ada, permasalahan yang ada itu seperti apa. Kemudian dari permasalahan itu gimana kita bisa menarik apa sih yang jadi isu, karena mungkin nggak semua yang ditanyakan klien itu udah mencakup semuanya. Misalkan bisa aja dia cuma nanya A dan B, tapi setelah lu pelajari fact-nya ternyata lu menemukan isu baru. Nah, itu masuk ke isu. Kemudian regulation adalah ya peraturan apa yang lu pakai. Ini nanti juga ada penjelasannya lebih lanjut. Terus ada analysis and application. Ini gimana lu menganalisis dan mengaplikasikan peraturan yang lu sudah temukan. Dan terakhir adalah conclusion, yang merangkum semua yang di atas. Oke, lanjut. Oke, ini udah lebih, ini sebenarnya masih mengikuti format FIRAC, tapi ini lebih struktur lah, struktur penulisannya lah. Kalau di skripsi mungkin kayak bab 1, bab 2, bab 3-nya, dan sebagainya. Kalau ini, sekali lagi bukan aturan atau yang harus diikutin, tetapi ini adalah yang gue pakai dulu, dan yang masih dipakai juga di kantor sampai sekarang, meskipun dengan struktur yang agak berbeda. Jadi pertama biasanya gue membuat executive summary. Ini sebenarnya agak jarang sih gue temuin di legal opinion, khususnya untuk di tingkat mahasiswa. Karena kalau dari dulu beberapa gue dapet contoh juga, kadang-kadang mereka nggak banyak yang nggak ada yang masukin soal executive summary. Ini dulu gue tahu dari senior gue juga yang udah kerja juga, bahwa executive summary itu penting karena lu harus ngebayangin bahwa yang ngebaca tulisan lu itu bukan sarjana hukum. Yang ngebaca tulisan lu itu mostly adalah orang-orang bisnis yang pengetahuan hukumnya terbatas. Jadi lu jangan expect mereka untuk membaca semua tulisan yang panjang itu dan mereka mengerti. Nah, gunanya executive summary adalah supaya mereka bisa tahu jawaban dari apa yang mereka permasalahkan tanpa harus ngebaca mungkin 8-10 halaman itu. Jadi executive summary paling setengah halaman lah, atau beberapa pointer saja soal jawaban. Jadi bahkan sebelum dia membaca legal opinion-nya, dia sudah tahu kira-kira argumentasi lu arahnya akan ke sini. Jadi dia lebih akan ada konteks ketika nanti dia perlu penjelasan lebih dalamnya di bagian selanjutnya. Nah, kemudian background. Background ini penting karena merupakan dasar dari apa yang akan lu tulis. Jangan sampai fakta lu salah, jangan sampai latar belakang, cerita, atau apapun itu yang berhubungan dengan legal opinion itu salah, karena ya ketika ini salah, semuanya akan salah. Sekarang gue juga di kantor itu, fact ini sangat ditekankan sih, khususnya dari senior atau dari partner, bahwa karena kan yang ngurus fact itu biasanya yang masih junior, dan ini harus benar-benar teliti dan jangan sampai ada yang miss fact-nya, karena begitu fact-nya miss, senior atau partner yang assess juga akan miss karena faktanya nggak sesuai. Ini tips untuk kalau penulisan, paling make sure aja kalau ketika nulis suatu latar belakang, lu sebutin ini tuh dari mana asalnya, fact ini lu dapat dari mana. Lu bisa pakai kata-kata apapun, kayak misalkan gue kasih contoh, as explained by the client or according to the relevant documents. Lu bisa bilang, iya berdasarkan pertemuan dengan Bapak tanggal sekian, atau berdasarkan surat dari ini ke siapa pada tanggal sekian. Jadi jangan sampai kesannya lu membuat-buat fakta sendiri, tapi emang apapun yang lu tulis di sini adalah berdasarkan apa yang dikasih oleh klien. Nanti kadang-kadang emang ada hal yang nggak
nggak clear lah kalau kapos itu. Jadi itu akan jadinya lu harus mengasumsikan itu. Itu nanti kita akan bicara lagi. Kemudian masuk ke bagian isu, ini adalah gimana lu menjelaskan isu yang timbul dari background yang sudah lu dapatkan. Bisa jadi klien tuh udah, atau klien atau kapos udah menentukan kayak kaposnya A, B, C, tapi bisa juga ada isu yang mungkin nggak di-raise oleh, tapi ternyata itu harusnya sebagai isu. Ini penting khususnya nanti di dunia kerja, karena pasti nggak semua klien tahu soal ini tuh isunya di mana gitu. Dia pasti cuma akan datang kayak, gue begini nih, gimana? Ada masalah nggak? Dia cuma akan gitu. Kita yang harus sebagai sarjana hukum teliti lah untuk mendapatkan isunya itu sebenarnya apa. Jangan sampai yang tidak seharusnya menjadi isu itu menjadi isu, dan jangan sampai yang seharusnya tapi ternyata malah kita nggak aware sama isu tersebut. Oke, lanjut. Terus ada relevant regulation. Ini sebenarnya cuma menjelaskan aja basic kita dalam menyusun legal opinion itu peraturan apa, dokumen apa, surat-surat apa. Lalu ada analisis, ini dia sesuai namanya, dia menganalisis background dan isu berdasarkan relevant regulation. Kemudian ada conclusion. Nah, conclusion ini bedanya sama executive summary apa? Conclusion agak lebih banyak penjelasannya kalau boleh dibilang, karena executive summary itu benar-benar cuma menjawab aja apa yang lu sudah temukan. Lu bahkan udah nggak usah nyebut peraturan apapun, lu udah nggak usah nyebut apa, pokoknya apa yang ditanya itu yang lu jawab. Itu adalah executive summary. Sedangkan kalau conclusion, lu merangkum lah apa yang sudah lu jelaskan dalam bentuk conclusion. Oke, boleh lanjut. Oke, regulatory research. 1, 2, 3 Google. Kenapa gue tulis 1, 2, 3 Google? Karena ya emang di era kita ini, cara lu dapat peraturan ya cuma Google atau search engine apapun lah yang lu gunakan. Bahkan sampai sekarang di dunia kerja pun, apapun yang perlu dicari adalah ya kita cari di Google. Nah, nanti di Google itu lu akan dapat macam-macam lah, website atau peraturan-peraturan terkait, artikel terkait. Dan mungkin kalau di kuliah gitu lu dibilang jangan pakai Blogspot. Sebenarnya menurut gue Blogspot itu nggak apa-apa lu pakai. Blogspot, WordPress, diary orang, bahkan kalau dia ada nyebut soal peraturan tuh nggak apa menurut gue. Tapi yang nggak boleh adalah lu cuma pakai itu. Kadang-kadang bahkan ada informasi yang nggak lu dapat di website lain, tapi lu dapat di Blogspot. Yang penting adalah ketika lu dapat suatu info, lu cek itu ke peraturan benerannya. Apakah iya pemahaman orang itu benar? Apakah iya peraturan ini tuh masih berlaku, atau ternyata dia pemahamannya salah, dan lain sebagainya. Tapi internet itu emang sekarang kuncinya sih untuk lu regulatory research. Kalau di kantor gue sekarang ada pakai hukum online, itu pakai yang berbayar, jadi itu lebih gampang buat nyari sejarah peraturan, ada yang sudah dicabut, ada yang sudah diubah, dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk di tingkat mahasiswa, cukup lah internet doang sih menurut gue. Karena benar-benar semua yang lu butuhkan, kayak peraturannya itu ada di internet. Gue selama ini hampir nggak pernah sih nggak dapat peraturan di internet, paling kayak sekali 2 kali, itu pun peraturan yang sangat-sangat teknis dan dalam, kayak misalkan surat kepala ini, surat edaran ini, itu mungkin nggak ada di internet, tapi mungkin boleh gue bilang 99% lah peraturan itu sebenarnya ada di internet. Jadi ya pinter-pinteran lu mencari aja, pakai keyword-nya, atau lu teliti bacanya, dan lain sebagainya. Nah, baru biasa kalau butuh konfirmasi atau lu udah buntu banget, bisa pakai field research. Ya, biasanya sih ini ke aparat pemerintah.
ke kantor-kantor pemerintah, ke kementerian, dan lain-lain. Ini bisa by phone atau dengan kunjungan. Cuma ini yang keempat biasanya lebih sering buat di law firm lah. Kalau untuk di mahasiswa untuk perlombaan sih jarang sih biasanya. Oke, lanjut. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan, at least ini yang gue dapat lah, apa yang harus diperhatikan ketika lu mencari suatu peraturan. Dan bahkan ini gue baru dapat, atau gue baru tahu key points ini selama gue kerja. Dulu waktu gue kuliah, gue nggak tahu. Bukannya gue nggak tahu sih, gue lebih ke arah nggak kayak, udahlah ini pasti udah yang paling baru gitu. Ternyata nggak juga. Beberapa kali juga kayak ternyata nih peraturan udah diganti dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah yang harus lu pastikan dulu adalah relevansinya. Relevansi suatu peraturan dengan isu yang kira-kira lu hadapin. Jangan sampai lu udah capek-capek baca peraturan, nyari, ternyata ini nggak relevan dan nggak mungkin ada jadinya. Kayak misalkan lu mencari aturan soal perbankan di undang-undang pasar modal. Ini ekstrimnya aja sih. Itu kan udah nggak mungkin ada gitu. Itu yang pertama lu harus tahu relevansinya dulu. Ini nanti juga ada hubungannya ke bagian drafting. Terus yang kedua itu adalah validitasnya. Ini penting banget karena beberapa kali gue juga pernah colongan bahwa ternyata ini peraturannya udah berubah, ternyata ini udah ada yang ganti, udah dicabut dan lain sebagainya. Lu harus benar-benar yakin peraturan yang lu pakai itu peraturan terakhir, pasal yang lu pakai itu tidak ada perubahannya, tidak ada judicial review-nya, atau kalaupun ada ya lu harus lihat judicial review-nya seperti apa. Dan yang terakhir ini yang menurut gue paling banyak miss adalah soal ketentuan peralihan atau ketentuan penutup. Karena banyak peraturan yang ternyata ini udah dirubah, tapi di ketentuan peralihannya ada yang bilang ini peraturannya baru berlaku tanggal sekian loh, atau ada yang bilang kalau udah ada yang comply dengan peraturan sebelumnya, dia nggak perlu comply sama yang baru loh. Ternyata yang kayak gitu-gitu ada. Jadi ini penting banget sih buat kalian juga untuk jangan sampai miss peraturan yang kalian gunakan. Karena benar-benar peraturan ini adalah dasar kalian untuk mengerjakan legal opinion. Karena mungkin kalau di kuliah gitu, di ujian kita bisa pakai teori kayak berdasarkan profesor ini, profesor itu, dan lain-lain. Tapi kalau di legal opinion itu yang pertama kali harus lu make sure adalah peraturannya. Mungkin ahli bisa mendukung, cuma yang mengikat itu kan sebenarnya peraturan. Ya lu bayangin aja kalau lu sebagai klien, ada orang datang, menurut si A ini begini loh. Dia kan pasti kayak, lah gue nggak peduli menurut si A gimana, peraturannya gimana gitu. Karena yang dia peduli kan cuma ini gue melanggar hukum atau enggak dan lain sebagainya. Jadi itulah kenapa peraturan itu penting banget, lebih penting dibanding, kalau menurut gue, dibanding teori-teori atau doktrin-doktrin lah dari para ahli. Karena konteksnya kalau untuk legal opinion mungkin beda ya dengan persidangan, kayak keterangan ahli gitu masih dipertimbangkan dan lain sebagainya. Cuma kalau di legal opinion ini menurut gue lebih pendapat lu yang lebih objektif dibandingkan dengan peraturan gimana. Terus cara lu research peraturan juga penting. Kalau gue selalu coba baca di undang-undang yang paling atas. Memang di undang-undang itu ngaturnya kebanyakan mungkin nggak jelas, atau dia terlalu rancu, terlalu filosofis dan lain sebagainya. Cuman ini adalah dasar lu, karena semua dasar peraturan itu ada di undang-undang, dan kemudian detailsnya adalah di peraturan di bawahnya. Jadi lu harus mengerti dulu lah dia dasarnya itu ngaturnya kayak gimana. Kayak misalkan gue ambil contoh paling gampang, UPA. Mungkin kalau soal cara jual beli, apa pencatatannya, pendaftaran tanah dan lain-lain, lu nggak akan nemu itu di UPA, lu nemu itu di PP 2497 soal pendaftaran tanah. Tapi lu tahu orang
lu tahu PT itu nggak boleh punya badan hukum, lu tahu PT itu badan hukum nggak boleh punya hak milik, lu tahu WNA itu nggak boleh punya hak milik, lu tahu HGB, HGU gunanya apa dan lain sebagainya, itu bukan di PP tapi di undang-undang. Jadi itu salah satu contoh lah, lu harus at least baca dulu, nggak usah sampai paham banget semuanya, tapi lu baca dulu undang-undang, baru kemudian turun, kalau ada yang nggak jelas ke peraturan yang di bawahnya, ntar nggak jelas lagi ke peraturan di bawahnya, dan terus-terus sampai mungkin nanti ada surat-surat BKPM, surat kepala BKPM, surat edaran, dan lain sebagainya. Oke. Boleh lanjut? Steps to draft a legal opinion. Ini bukan, ya sekali lagi, ini bukan cara yang satu-satunya cara untuk lu bikin legal opinion. Bukan cara yang paling benar juga. Gue nggak tahu sebenarnya ini yang paling benar atau enggak. Cuma ya ini gue sharing aja berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama yang harus lu penting banget pahami adalah background, timeline, kronologi, atau apapun itulah yang berhubungan dengan isu yang lagi lu kerjakan. Karena gimana bisa lu menelaah atau lu menganalisis suatu permasalahan hukum dari segi hukumnya, tapi lu sendiri nggak ngerti ceritanya tuh kayak gimana. Ini juga gue dapet baru ketika gue udah kerja, bahwa gimana background, timeline, kronologi, fakta itu paling penting dalam nggak cuma legal opinion, tapi segala jenis transaksi atau segala isu lah. Ini lu harus benar-benar ngerti banget, tanggal segini ada terjadi apa, tanggal segini terjadi apa, siapa yang kirim apa, siapa yang melakukan apa pada tanggal berapa, itu lu harus ngerti dan harus detail, karena nanti dari situ lu baru bisa ketemu ada isu apa. Dan kalau background lu udah lengkap, analisis lu akan lebih tajam lah, atau lebih konkret lah, karena timeline dan background-nya itu udah lengkap, jadi nggak ada yang lu miss. Itu yang pertama. Yang kedua, terus lu harus ngerti scope isunya ini di bidang apa. Ini gue bukan bilang adalah lu harus menjadi ahli di bidang-bidang tertentu, tapi lu harus tahu nih, ketika lu baca suatu peraturan, ketika lu lihat suatu isu, ketika lu lihat suatu background, ketika lu, dalam hal ini kalau di kalian mahasiswa, ketika kalian baca kapos, kalian langsung tahu nih, oh ini tentang apa sih. Mungkin kalau kayak di internal gitu ketahuan lah ya tentang apa, karena yang mengadakan kan kayak misalkan kemarin gue di BLS, kalau yang ngadain divisi Bafin ya udah pasti temanya banking and finance, nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau di perlombaan kadang-kadang itu nggak terlalu clear lah, karena lu harus, mungkin dari tema bisa ya dikit-dikit tak kelihatan, tapi untuk lu benar-benar tahu ini tentang apa ya, lu harus baca di kapos dan lu harus tahu ini skopnya apa. Kenapa ini penting? Karena ini untuk mencegah lu mencari hal-hal yang nggak penting lah, kayak misalkan kayak tadi yang gue bilang, lu isunya ini ternyata misalkan emitennya dan bahkan bukan bank, kayak lu ngapain nyari di undang-undang perbankan. Itu semua yang ada hubungannya dengan perbankan itu udah bisa lu buang. Semua yang ada hubungannya dengan pertambangan misalkan lu udah bisa buang, karena lu tahu oh ini bukan perusahaan tambang, perusahaan aturan tambang, buang. Lu tahu ini bukan Kepmar, buang. Lu tahu ini nggak ada hubungan dengan lingkungan, apapun yang ada lingkungan, buang. Nah ini untuk lu mengerucutkan research lu itu kemana arahnya. Ada hubungan juga ke tadi yang soal research, lu harus tahu ini tuh skopnya di mana. Bukan berarti lu harus tahu ini jawabannya apa, tapi lu cuma cukup tahu, oh ini skopnya di digital forest. Ya lu udah nggak usah cari yang aneh-aneh. Oh ini skopnya di Kepmar, ini tentang manajer investasi, reksadana. Ya lu udah nggak usah cari di tempat-tempat lain. Atau mungkin bisa juga ini kombinasi dari beberapa skop lah, misalkan license compliance, itu kan dia banyak. Oh misalkan perbuatan hukum dari
perusahaan gas. Itu meskipun dia tunduk di UPT, tapi dia ada pengaturan khusus di sektor pertambangan. Nah, ini kenapa understand the scope of the issue itu penting. Kemudian understand the actual issue and or potential issue. Nah, mungkin ada beberapa isu yang jelas kayak, oh ini isu nih, udah pasti. Tapi ada juga beberapa yang mungkin lu ragu-ragu, dan itu lu harus highlight, atau lu harus, at least lu harus aware lah sama hal tersebut, ini kira-kira akan isu nggak ya? Nah, yang akan isu ini lu bisa research lebih lanjut. Lu bisa, kalau di case gue bisa nanya senior, kalau di kalian mungkin kalian bisa nanya dosen, atau nanya senior juga, atau tanya sebagainya, ini sebenarnya isu atau enggak, karena ada hal-hal yang ketika lu ragu, mendingan lu catat dulu itu apa, jangan lu ambil kesimpulan sendiri bahwa kayaknya ini nggak isu, nggak apa-apa gitu. Kalau lu ada ragu-ragu, mendingan lu highlight, lu catat, untuk kemudian nanti lu bisa research lebih jauh lah. Ini tuh sebenarnya isu atau enggak. Kalau emang nggak isu, ya bagus. Maksudnya nggak ada rugi kan. Toh lu juga kalau punya isu, nggak ada rugi juga, karena kalau ternyata nanti sebenarnya adalah isu dan lu nggak aware, kalau case-nya adalah di lomba LO, ya itu hilangnya gede banget. Kayak lu miss satu isu, ya anggap isunya ada 3, lu miss 1. Ya, kalaupun yang 2 ini lu bener, anggap semuanya lu bener, lu cuma dapat 2/3, itu lu udah pasti nggak akan lolos dari penyisian juga. Kayaknya susah sih kalau lu sampai miss issue. Kemudian keempat adalah ketika lu udah understand the issue and or potential issue, ya lu research atau field research kalau emang diperlukan. Ini seperti yang udah gue jelasin tadi. Kemudian yang kelima adalah ya lu analyze dari yang peraturan sudah lu dapat ke background yang sudah lu dapatkan juga. Jadi lu menghubungkan lah ini isu dan peraturan. Oke, lanjut. Oke, ini bagian terakhir dan paling penting lah. Bukan paling penting sih, semua penting. Tapi ini adalah yang paling kelihatan. Karena mungkin kalau orang baca legal opinion, dia kayak, bodo amat lu pakai peraturan apa. Pokoknya dia cuma akan lihat penjelasannya kayak gimana. Nah, ini adalah kalau di perlombaan yang nilainya paling gede pasti. Karena ya boleh dibilang ini inti lah dari legal opinion, ya opinion lu sendiri, dan opinion lu ada di bagian analisis. Ini gue tulis to analyze is to combine all the component, background, issue, and relevant regulation. Karena kayak yang udah gue jelasin tadi, analisis lu tahu background apa, lu tahu isunya apa, lu tahu peraturannya apa, tapi kalau lu nggak bisa menghubungkan ini, atau lu nggak bisa mendapatkan korelasinya antara background, issue, dan regulation itu apa, ya nggak ada gunanya, karena itu kerjaannya, gue lupa namanya. Karena kalau lu lawyer kerjaan lu adalah lu menghubungkan isu dengan regulation, bukan cuma lu peraturannya ini. Itu bukan kerjaan lawyer. Key points during analysis adalah kayak yang tadi gue bilang, understand the correlation between the background issue and relevant regulation. Lu harus tahu ini hubungannya apa, lu harus tahu ini korelasinya apa, lu harus tahu kenapa background ini mengakibatkan isu ini, yang kemudian lu harus pakai peraturan ini. Ini nggak ada caranya sih. Kayak lu harus sering baca peraturan, ya mungkin lu coba kayak ikut lomba-lomba LO yang internal dulu dan lain sebagainya. Kayak karena juga dulu gue bukan langsung terus kayak lomba nasional ikut lah gitu. Enggak juga, gue kagak berani juga gue dulu. Ya gue ikut kayak mungkin yang internal dulu, yang lebih lebih kecil, lebih mudah lah, atau margin of error-nya lebih banyak lah, karena ya itu lu belajar. Maksudnya kalaupun lu nggak menang, ya lu dapet sesuatu lah. Ternyata cara ngerjain gue kayak gini salah, ternyata kayak gini tuh bener, dan sebagainya.
Nah, itu lu dapat ya dari, ya dalam tanda kutip berlatih lah, cara lu mencari korelasi background issue dan regulation ya. Terus lu juga harus benar-benar ngerti sebenarnya maksud dari peraturan ini tuh apa. Jangan sampai lu misinterpret suatu peraturan, lu pakai ke regulasi, lu pakai ke pendapat lu, dan ternyata salah. Iya, kalau ternyata kliennya nggak ngeh lu salah. Kalau ternyata dia kayak percaya-percaya aja kan, itu bahaya banget. Kayak ya, lu dalam tanda kutip sesat lah. Jadi jangan sampai lu salah menafsirkan suatu peraturan. Nah, yang ketiga adalah connect the dots. Ya, lu udah ngerti background-nya, lu udah ada isunya, tahu apa, lu udah ngerti, oh peraturan ini maksudnya ini. Ya, yang terakhir adalah lu menghubungkan semuanya dan lu merangkai itu di dalam kata-kata supaya mudah dimengerti. Oke, lanjut. Oke, ini contoh gampang aja sih, sederhana banget lah. Ini sangat jauh dari kalau di lomba isu-isunya pasti lebih kompleks. Nih ya sangat sederhana aja, kayak misalkan lu tahu fakta bahwa oh PTA ini company dan background-nya adalah dia pengen beli nih tanah hak milik dari tuan X. Ya lu pasti dari situ lu tahu dong isunya adalah boleh nggak sih PT itu beli tanahnya si tuan X? Kalau nggak boleh gimana caranya? Kalau boleh gimana caranya? Itu ya analisisnya adalah sebenarnya sederhana aja, kayak karena PT adalah company, dia berdasarkan UPA dia tidak boleh mempunyai hak milik, sehingga dia tidak bisa membeli. Sebenarnya analisis, kalau gue mau simplified adalah intinya kayak gini aja, tapi yang bikin ribet ya most of the times isunya nggak sesederhana ini, dan background-nya juga nggak sesederhana ini. Banyak isu-isu lain, misalkan oh ternyata tanahnya ini dulu sengketa, misalkan, atau ternyata tanahnya ini dulu punya pemegang sahamnya PTA, terus ntar jadi isu lagi, dan lain sebagainya. Nah, tapi secara garis besar, cara lu menghubungkan background dan isu adalah ya seperti ini. Ya mungkin lu bisa bayangin juga bahwa ini tuh sebenarnya sama aja kayak lu jawab soal kasus kalau lu ujian lah. Cuma kan kalau di ujian soalnya disederhanakan supaya yang lu tahu adalah ya intinya aja. Cuma kalau di legal opinion nanti akan lebih kompleks lah. Oke, lanjut. Oke, ini beberapa cara lu argue atau lu menganalisis. Sekali lagi ini gue bikin sendiri istilah ini karena nggak ada aturan yang pasti soal cara lu argue. Ini adalah cara-cara yang gue dapet lah selama gue kuliah dan selama gue kerja juga. Yang pertama ya lu argue as is, terus argue with a contrario atau argue with self assumption, dan ya lain-lain. Kalau mungkin lu ada yang orang debat, lu tau lah cara argue yang lebih baik. Mungkin ya ini adalah apa yang selama ini gue paling sering lah gunakan. Oke, lanjut coba. Yang pertama itu argue as is. Ini ya sesuai namanya, lu argue ya sesuai apa yang tulis di peraturan. Tapi ini biasanya lu pakai kalau peraturannya udah eksplisit banget nih, udah jelas banget, udah lu nggak perlu mikir apa-apa. Bahkan kasarnya adalah orang yang bukan sarjana hukum pun kalau baca peraturan ini dia akan tahu itu maksudnya apa. Sebenarnya kayak gitu, kayak misalkan yang kayak contoh tadi, PT boleh nggak punya milik? Nggak boleh, udah itu jelas. Kayak lu udah nggak perlu iya karena dulu ini karena di tanah Indonesia adalah hal itu udah nggak perlu, lu cukup bilang berdasarkan peraturan ini nggak boleh, udah jelas. Itu RGSIS adalah kayak gitu, dan itu ya paling gampang lah. Lanjut. Terus ada argue a contrario. Ya ini sekali lagi gue namanya bikin sendiri, tapi ini basically adalah lu argue dengan lu mengatakan bahwa lah itu nggak ada yang ngelarang, jadi dibolehin dong. Karena itu sebenarnya kalau di dunia kerja lah, mostly ini juga lumayan sering dipakai, kayak melakukan ini gitu.
nggak ada yang larang sih, jadi harusnya boleh gitu. Nah, tapi yang argumen ini yang bikin susah adalah gimana cara lu make sure bahwa lu udah sisir semua peraturan, lu udah sapu bersih semua peraturan. Beneran nggak sih yang ngomong? Jangan sampai lu bilang ini nggak ada yang larang kok, harusnya boleh dong. Tapi ternyata tiba-tiba ada ketemu, oh ini ternyata nggak boleh gitu. Nah, ini makanya pentingnya regulatory research tadi, lu harus make sure bahwa ini beneran nggak boleh. Dan kalau bisa, ya lu confirm lah ke pemerintah gitu. Ini beneran boleh nggak sih? Atau ternyata ini nggak boleh gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh lanjut? Argue with safe assumption. Nah, ini kalau ada peraturan yang sebenarnya nggak jelas sih ngaturnya apa. Dia nggak secara eksplisit ngomong bahwa ini kayak gini loh. Tapi ya lu bisa asumsi lah berdasarkan peraturan itu sendiri. Contoh, ini nyata, maksudnya ini gue beneran pernah dapat isu kayak gini. Ini hasil diskusi juga sama teman-teman. Misalkan PTA itu company dan dia under liquidation. Nah, isunya kalau di liquidation proses, pemegang sahamnya itu dapat bagian dia kapan. Nah, jadi kalau lu baca di UPT, nanti coba baca di pasal 149 lah, atau berapa, gue lupa. Itu ada rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh si likuidator. Salah satunya adalah pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Nah, secara logika ya lu tahu lah harusnya kalau sisa pembayaran tuh harusnya terakhir. Meskipun si undang-undang nggak ngomong secara jelas bahwa lu terakhir ya gitu. Nggak ada, kayak gitu nggak ada. Tapi dari bahasa undang-undang, dari pembacaan peraturan lain, ya kita bisa assumption bahwa karena lu udah bilang sisa, berarti ya dia terakhir. Sisa itu kan kayak udah bayar sini, sisanya berapa? Ya udah kasih pemegang saham. Nah, ini adalah contoh safe assumption lah. Lu asumsi yang safe, yang aman, yang lu bukan kayak asal asumsi atau lu nggak tahu sebenarnya ini peraturan ada atau enggak, tapi ternyata gitu. Lu harus make sure dulu ini emang nggak ada yang ngatur, baru mungkin bisa assumption. Nah, tapi susahnya dengan assumption adalah dalam tanda kutip kayak gue siapa gitu. Kenapa gue bisa mengasumsikan suatu peraturan demikian padahal gue bukan yang buat, atau kayak misalkan gue belum semahir itulah di dunia hukum atau di dunia lawyer gitu. Nah, asumsi ini juga kadang-kadang bisa miss lah. Jadi sebenarnya paling enak kalau lu memang bisa dapet dokumen yang persis dengan peraturannya. Kalau peraturannya udah ngomong A, ya udah itu udah paling gampang. Dan yang paling kuat lah argumennya. Oke, lanjut. Oke, ini ada argumentation tips dari gua. Gua belajar untuk, gue diajarin lah untuk kalau lu melihat suatu peraturan, coba misalnya gue nggak yakin nih, ini sebenarnya maksudnya gini sih atau lain sebagainya, coba lu konstruksiin lah peraturan itu dengan yang sangat-sangat ekstrim. Karena kalau ternyata dengan lu buat ekstrim terus jadi nggak konsisten, ya ada kemungkinan ternyata argumen lu bisa salah dan sebagainya. Ini kayak contoh paling sederhana aja deh. Kalau PT, RUPS, misalkan anggaran dasar bilang, lu nggak boleh melakukan A ya, terus lu coba kayak beneran nggak sih nggak boleh? Kalau misalkan 51% setuju, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Lu naikin, kalau misalkan 75% setuju, 99% setuju, 99% setuju, masa tetap nggak boleh? Gitu. 100% setuju, masa tetap nggak boleh? Kan mereka-mereka juga yang punya duit. Ya kayak gitulah contohnya. Ini contoh sederhana aja. Ini ya berguna untuk lu benar-benar mengerti sebenarnya peraturannya maksudnya gini nggak sih? Atau jangan-jangan ternyata setelah lu konstruksikan dengan ekstrim terus jadi oh iya ya, kok jadi nggak make sense peraturannya gitu. Karena ada beberapa peraturan yang
kalau lu rubah kondisinya jadi ekstrim, kok jadi seakan-akan benar atau jadi seakan-akan salah. Ya ini tips lah untuk lu cara lu argue. Oke, gue ada contoh LO yang dulu gue pakai buat lomba. Panitia boleh tolong tunjukin. Oke, ini LO gue buat dulu tahun 2017. Kalau sekarang ya adalah beberapa yang mungkin gue ganti, tapi mostly kalau lu lomba, menurut gue sih formatnya cukup lah kayak gini. Sebenarnya kalau nanti kerja juga kurang lebih strukturnya kayak gini, tapi ya beda-beda lah. Ada yang dipisah-pisah bagiannya, ada yang sebenarnya pointersnya lanjut aja terus dari nomor 1 sampai 20 misalkan. Mostly kalau lu lihat di sini ya ini apa ya, formalitas aja sih, kayak logo, alamat itu kan surat-menyurat standar lah, biasa aja. Coba boleh turun dikit. Ya ini juga standar lah. Nah, ini ringkasan eksekutif yang tadi gue bilang adalah gimana lu menjawab semua isu yang ada di sini dengan beberapa pointer saja. Jadi tujuannya adalah supaya orang yang membaca ini ya dia udah tahu jawabannya itu apa sebenarnya, tanpa dia perlu bawa yang baca yang lebih jauh lagi. Oke, boleh lanjut. Latar belakang. Nah, gue pernah bikin bentuknya juga narasi atau pointers. Gue beberapa nemuin juga ada yang pointers, ada yang lebih suka narasi. Tapi kalau gue pribadi, karena gue membayangkan yang membaca adalah bukan orang hukum, karena kalau narasi itu apa ya, bertele-tele lah menurut gue. Jadi ini gue lebih suka bikin pointers karena sebenarnya goals lu adalah ya lu bikin orang yang nggak ngerti hukum jadi ngerti. Caranya adalah ya lu jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Kalau lu bisa jelasin suatu hal yang lu mau jelaskan dengan satu baris ya cukup satu baris aja, lu nggak usah panjang-panjang. Jangan lu bayangin ini kayak ujian lu jawab panjang-panjang dapat buat nulis gitu. Nggak ada. Jadi ya sependek yang lu bisa lah, karena toh dalam lomba lu juga dibatasin halamannya kan, nggak boleh lebih dari biasa 8-10 halaman lah. Jadi ya apapun yang nggak penting, yang nggak perlu ada ya lu hapus aja, karena jangan ngebayangin yang ngebaca ini adalah oh kan jurinya ngerti, dia orang hukum gitu. Ya mindset lu harus adalah yang baca ini adalah orang yang nggak ngerti hukum. Jadi penting gimana lu sebisa mungkin, sesingkat mungkin lah pembacanya dapat informasi yang jelas. Oke, lanjut, turun. Ini permasalahan, sederhana aja sih permasalahan sebenarnya. Kayak gini aja. Terus dokumen terkaitnya yang tadi gue bilang, peraturan apa yang gue pakai, dokumen-dokumen apa, dan sebagainya. Lanjut. Terus ini adalah opini hukum. Nah, ya ini bagian yang paling penting tuh. Ini mungkin kayak 2/3 dari LO lah. Ya, sebisa mungkin lu bikin ini yang mudah dimengerti dan singkat. Bahkan sekarang kalau gue baca lagi punya gue, kayaknya menurut gue ini banyak yang kayak masih bertele-tele gitu. Mungkin kalau sekarang gue bikin lagi, gue akan kayak buat lebih singkat lagi, karena semakin lu singkat, semakin mudah dimengerti, tapi jangan terlalu singkat sampai akhirnya tidak dimengerti gitu. Oke, boleh lanjut. Ini juga masih sama. Lanjut terus. Ini juga masih sama terus. Ya kesimpulan juga ya sedikit lebih panjang lah dari apa, executive summary. Nah, kemudian yang terakhir ini ada asumsi dan kualifikasi. Nah, ini dalam tanda kutip boleh dibilang formalitas, tapi kalau nggak ada ini sebenarnya
bahaya juga. Tapi kalau ada juga sebenarnya nggak penting-penting amat. Jadi ini ya penting-penting nggak penting lah. Kenapa gue bilang penting-penting nggak penting? Karena mungkin nggak terlalu dinilai karena sebenarnya intinya adalah analisis lu seperti apa. Tapi asumsi dan kualifikasi itu jadi penting karena lu mau membatasi nih tanggung jawab lu. Lu nggak mau karena kesalahan orang lu jadi salah. Kayak contoh, lu harus qualify bahwa pendapat lu ini adalah ya berdasarkan apa yang udah dikasih sama klien. Jadi ya gue nggak tahu, bukan salah gue kalau ternyata ada informasi yang gak gue dapat, terus pendapat gue jadi salah, ya itu salah lu sendiri. Kasarnya kayak gitulah. Terus kalau asumsi itu ada beberapa hal yang nggak confirm, tapi kalau nggak lu asumsikan ya lu nggak bisa kerjain ini. Kayak misalkan hal yang paling gampang lah, misalkan ya udah PT-nya udah berdiri, ya lu asumsi lah dia pendiriannya udah benar, lu asumsikan izin-izinnya dia nggak ada yang salah. Karena kalau lu take into account semua izinnya bisa ada masalah apa dan lain sebagainya ya itu jadi panjang banget. Jadi lu harus asumsikan beberapa hal yang ya lu anggap benar lah, karena kalau nggak benar ya lu nggak bisa jalan tuh. Ini gue bikin dipisah karena nggak muat halaman gue, jadi gue hafalin dengan gue bikin lampiran, tapi ya kalau muat masukin aja. Kalau untuk contohnya gue jujur file gue gak tahu kemana, cuma sebenarnya asumsi dan kualifikasi ini kalau lu udah pernah dapet contoh LO ya kayak gitu-gitu aja lah. Gue pas bikin juga cuma kupas-kupas doang asumsi dan kualifikasi. Yang penting ini bisa melindungi lu lah dari kesalahan-kesalahan yang bukan salah lu sebenarnya gitu. Oke. Kalau dari gue cukup penjelasan gue. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang nggak jelas atau ada yang kayak bang lu salah bang harusnya nggak gini, apa boleh coba ditanyain. Kalau gue bisa jawab gue jawab. Oke, makasih banyak ya Bang Andre atas penjelasannya. Menarik banget ya, ternyata banyak kayak tips-tips yang kita mungkin nggak diajarin pas di FH, yang mungkin Bang Andre juga baru tahu tuh pas sudah kerja ya Bang ya. Jadi kayak kayak mungkin nggak semuanya diajarin di FH, tapi juga Bang Andre juga udah sharing selama bekerja kayak gimana. Langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah di floor sama Abang Mbak dan teman-teman. So far kita ada 3 pertanyaan nih Bang. Kalau misalnya langsung dijawab, mau langsung dijawab aja atau mau langsung ditampung dulu setelah ditanyain? Langsung aja loh. Oh, langsung aja Bang. Oke. Pertama, kita ada pertanyaan dari Jihan Safira dari FHUI 2018. Jihan Safira menanyakan, pada bagian fakta hukum di legal opinion, apakah seluruh fakta mengenai klien atau yang ada di Kapos harus dimasukkan atau fakta-fakta yang penting aja? Karena saya masih bingung, sampai mana sih batasan kita menuliskan fakta-fakta hukum yang ada? Mungkin ini agak menarik juga ya Bang pertanyaannya, considering tadi Abang juga sempat bilang legal opinion kalau bisa jangan panjang-panjang, yang penting-penting aja. Gitu ya Bang. Jadi kira-kira menurut Abang gimana Bang? Kalau fakta, ya sebenarnya gampang susah sih. Sebenarnya kalau gue mau jawab, nggak ada clear cut-nya. Tapi sebenarnya mungkin lebih aman bahwa ketika lu masukin fakta, ya lu masukin fakta yang relevan aja sama isunya. Sebenarnya mungkin lebih gampang kalau ada contoh sih, tapi karena mostly di Kapos itu juga banyak beberapa fakta yang nggak penting, jadi ya lu harus pinter-pinter milah aja kayak kira-kira kalau fakta ini pun nggak ada akan berpengaruh nggak ke analisis lu. Sebenarnya paling gampang kayak gitu. Pun ini nggak lu masukin, pun ini lu nggak perhitungkan dalam analisis lu, ini akan merubah jawaban lu. Kalau ternyata nggak merubah, ya menurut gue sih nggak usah dimasukin. Oke. Jadi lebih ke ini ya Bang ya, ngelihat kalau misalnya kita fakta-fakta ini diomit sama kita, kira-kira bakal ngefek ke legal opinion ini atau enggak? Dan kira-kira bakal ngerubah atau enggak? Kalau misalnya nggak ngerubah, berarti nggak apa-apa di omit aja faktanya gitu. Iya, menurut gue ya. Ada pertanyaan lagi nih Bang, sebenarnya yang agak mirip dengan pertanyaan pertama. Dari anak FHUI 2018 juga, namanya Rizky Murti. Rizky menanyakan,
Dalam mencari legal issue, apakah isu yang diangkat harus menguntungkan klien? Atau apabila kita menemukan isu yang dapat memberatkan klien, harus juga dituangkan di isu yang diangkat di legal opinion kita? Justru yang lebih penting adalah isu yang memberatkan dong, karena kalau menguntungkan terus nggak ketahuan kan ya udah nggak apa-apa, atau menguntungkan juga. Tapi yang nggak boleh adalah kalau ternyata ada yang bahaya nih, lu harusnya nggak boleh kayak gini, tapi ternyata lu nggak aware sama isu itu. Nah justru ini yang bahaya sih menurut gue, karena kalaupun akhirnya untung tapi nggak ketahuan kan ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau ya lu bayangin aja ternyata ini sebenarnya merugikan, cuma lu nggak aware. Nah justru ini adalah isunya. Jadi menurut gue ya lu harus masukin. Jadi kayak semua isu mau yang ngerugiin atau maupun yang menguntungkan harus dibawa ya Bang ya? Iya, karena ya lagi-lagi kan kalau lu datang ke lawyer ya lu mau tahu lah kira-kira ini gue akan ada salah nggak, ataupun karena tujuannya gini, kalau ternyata ini merugikan ya paling enggak gue bisa tahu lah step yang harus gue ambil kayak gimana, atau kira-kira kerugian gue atau kesalahan gue akan sebesar apa ya. Mungkin berarti. Sebenarnya saya agak penasaran juga sih Bang, kalau misalnya nih ada klien yang minta legal opinion ke Abang saat Abang sedang bekerja. Terus ternyata setelah Abang melakukan riset dan juga sudah merangkai legal opinion, hal yang ditanyakan oleh klien ini ternyata emang sudah tidak bisa dilakukan gitu loh Bang. Jadi memang hal yang diminta tidak bisa. Apakah sebagai lawyer gitu Bang, Abang mempunyai suatu obligation untuk memprovide solution atau jalan keluar ke apa yang klien minta, atau kalau memang tidak bisa ya udah nggak bisa gitu Bang? Sebenarnya itu gue belum dapet lah apa capacity kayak gitu buat kayak lu nggak boleh nih kayak gini. Tapi kalau gue ngelihat senior atau partner gue ya mereka pasti akan coba cari ada nggak sih cara supaya boleh gitu. Itu pasti tetap akan dicari, kayak dicarilah jalan pintasnya, atau dicari dalam tanda kutip jalan curang lah, dalam tanda kutip ya, bukan curang, cuma ada nggak sih yang kira-kira bisa ada loophole-nya lah di peraturan ini. Cuma kalau emang ternyata nggak ada ya partner gue atau senior gue ya akan bilang ya ini nggak bisa gitu. Jadi langsung straightforward aja kalau misalnya nggak bisa ya Bang ya. Jadi nggak usah nge-sugarcoat, langsung bilang secara jelas legal opinion-nya. Oke. Saya ada pertanyaan lagi yang agak beda dari dua pertanyaan sebelumnya Bang. Dari Sofia, anak 2018 juga. Banyak juga ya anak 2018 yang antusias. Selamat siang Bang, saya ingin bertanya, apakah terdapat buku-buku rekomendasi yang dibaca oleh Abang terkait penulisan legal opinion? Apakah buku-buku yang Abang baca situational, tergantung kasus apa yang ditangani, untuk dituangkan ke legal opinion? Kalau buku tentang legal opinion, nggak ada sih. Kayak, ya gue dulu belajarnya juga dari kayak lihat contoh orang, terus nanya-nanya senior. Tapi ya akhir-akhirnya buku yang lu baca ya buku teori hukum sih sebenarnya. Jadi gue nggak tahu sih ada atau enggak yang nulis tentang cara bikin legal opinion atau enggak. Mungkin karena legal opinion sebenarnya nggak ada cara bakunya, jadi mungkin bukunya juga jarang kali ya. Jadi agak fleksibel gitu ya Bang ya? Ya tapi sebenarnya kalau lu mau baca ya bagus juga, karena maksudnya jangan kayak ya bukan jangan sih, kayak ya karena kan lu baca juga nggak ada ruginya lah. Mungkin lu bisa dapet hal-hal yang ternyata bahkan gue juga nggak tahu atau orang-orang juga nggak tahu gitu. Tapi kalau gue nggak ada sih buku khusus. Sebenarnya kalau saya sendiri juga pengen nanya Bang, agak seperti follow up question lah ke pertanyaan ini. Maupun misalkan legal opinion seperti yang Abang bilang tadi, nggak ada cara bakunya ya Bang ya. Tapi banyak yang bilang kalau legal opinion tuh harus ada style legal writing sendiri yang beda dengan style writing yang biasa. Kalau menurut Abang tuh ada tips-tips nggak sih untuk legal writing tuh untuk membedakannya dengan writing kita sehari-hari biasa tuh gimana? Apa kalau mungkin ada caveat gitu Bang atau warning yang kayak bisa diberikan? Penulisannya sih bahkan menurut gue kayaknya sama aja deh kayak lu. Karena gini, kalau lu bikin legal opinion terus kayak ada bahasa khusus, kan jadi kayak kesannya
kok jadi kesannya susah dimengerti gitu. Padahal tujuannya adalah supaya ini gampang dimengerti ya, tapi jangan sampai pakai bahasa sehari-hari juga ya. Kalau gue sih selalu coba buat dengan bahasa yang seformal mungkin tapi sesederhana mungkin juga ya. Jadi lu harus bisa nemuin ininya lah, slash-nya lah di mana. Jadi gimana supaya bahasa lu itu formal, bahasa lu baku, tapi juga nggak bertele-tele. Oh ya, hubungannya sama ini juga. Kalau dari gua sih mungkin coba kurangin pakai istilah-istilah hukum yang cuma orang hukum ngerti. Misalkan lu pakai istilah apa judiciary duty, lu pakai istilah apa istilah-istilah hukum yang mungkin gue juga udah lupa sekarang. Itu mungkin kalau lu bikin legal opinion gak usah dipakai, kayak hal-hal yang cuma orang hukum yang tahu kalau bisa jangan dipakai, karena ya lagi-lagi yang membaca adalah orang yang nggak ngerti hukum. Harusnya ya lu harus dalam tanda kutip memainkan peran lu lah, karena pembacanya adalah ya orang yang nggak ngerti hukum. Jadi kurang-kurangin yang akan menyulitkan untuk mengerti sih. Jadi tips-tipsnya lebih untuk kayak bikinnya secara formal tapi tetap bisa dimengerti orang awam ya Bang. Karena kalau Abang bilang tadi kan buat klien kan, sebenarnya bukan untuk orang-orang yang emang sarjana hukum gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian bisa agak dikoreksi juga, karena mungkin aku juga sempat salah kalau misalnya lagi nulis legal artikel yang buat orang awam gitu. Biasanya banyak yang masih pakai jargon-jargon hukum, istilah-istilah yang mungkin dari Latin atau yang mungkin kita sebelum masuk FHUI kita belum pernah dengar, tapi kita setelah FHUI kita lebih sering menggunakannya. Coba dikurang-kurangin mungkin ya berarti ya. Iya. Ada pertanyaan lagi Bang, baru muncul. Ini dari Andrew Nibas, dari FHUI 2018 juga. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah sifat dari legal opinion bersifat win-win solution atau win-lose solution, Bang? Maksudnya win-win itu sama ininya berarti ya? Sama counterpart-nya gitu? Iya, seperti kayak gitu ya, Bang ya. Tidak dijelaskan lebih lanjut sih maksudnya apa. Tapi mungkin kalau misalnya ada, mungkin kalau misalnya dalam kasus merger and acquisition gitu, atau yang melibatkan pihak lain. Legal opinion, menurut gua, apapun sih, ya faktanya apa gitu. Maksudnya, kalau menurut gue lo sih bukan yang kayak, oh karena ini klien lu harus menangin gitu. Maksudnya, legal opinion itu bukan, apa ya istilahnya, bukan tindakan. Jadi kayak, ini adalah dasar yang akan dipakai buat lu menentukan step selanjutnya apa. Jadi, jangan lu sengaja buat supaya kelihatannya dia masalah, tapi ternyata ada masalah. Atau jangan juga lu buat seakan-akan dia banyak masalah, ternyata sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ya lu jelasin apa adanya. Jadi supaya ketika orang baca dia tahu, oh gue salah di sini, gue harus ngapain. Makanya kenapa gue bilang ya apa adanya aja. Kalau dia salah ya lu bilang ini harusnya nggak boleh. Kalau ini nggak apa-apa ya lu bilang nggak apa-apa. Karena ya lagi-lagi ini bukan tindakan lah dalam tanda kutip. Karena sama aja kayak lu nanya. Misalnya ada temen lu nanya gitu, boleh nggak sih gue kayak gini gitu. Ya kalau nggak boleh, lu bilang nggak boleh. Tapi nanti masalah dia akan melakukan atau enggak itu kan urusan kedua gitu. Tapi yang penting lu bilang bahwa ini nggak boleh. Berarti be as objective as possible ya Bang ya? Yeah. Jangan sugarcoat, tapi jangan ngelebay-lebayin masalah juga gitu. Iya. Yeah. Untuk pertanyaan kedua dari Andrew nih Bang, lebih ke sumber yang bisa digunakan ke legal opinion. Andrew menanyakan mengenai biasanya kan kalau orang-orang bikin legal opinion itu biasanya sumbernya peraturan perundang-undangan ya Bang ya. Tapi kalau misalnya pendapat ahli atau sarjana hukum itu bisa tetap digunain nggak sih Bang untuk menguatkan argumentasi hukumnya? Sebenarnya menurut gue bisa, tapi kan biasanya pendapat ahli cuma hal-hal yang sifatnya ini ya, dasar lah. Kalau yang udah teknis-teknis biasanya nggak tahu sih, gue kayaknya juga nggak pernah lihat sih pendapat ahli yang teknis-teknis. Cuma ya kayak yang tadi gue bilang, coba utamain peraturan perundang-undangan, karena yang mengikat itu sebenarnya kan peraturan perundang-undangan. Mungkin lu bisa bilang ya bahwa ini didukung juga oleh siapa gitu, ahli siapa gitu. Cuma itu inilah tambahan doang lah. Yang paling penting adalah dari sisi regulasi lu udah oke, lu udah comply,
itu udah aman. Jadi lebih diprioritasin ke regulasinya Bang ya? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih Bang, tapi lebih dia ngechat ke saya ternyata bukan tadi saya nggak lihat, ada yang menanyakan kalau misalnya selain Firec, apakah ada kira-kira struktur lain yang Abang gunakan gitu? Karena kan biasanya kalau hanya Firec suka agak terlalu terstruktur yang agak nggak natural gitu ya Bang ya? Apakah is it like flexible atau Abang mungkin punya struktur-struktur lain yang sering Abang gunakan di pekerjaan Abang gitu? Gue so far gue Firec sih. Atau paling kalau lu mau diganti dikit, lu bagi-bagi ini. Jadi kayak, tapi ini jatuhnya malah jadi repetisi sih. Misalkan kayak lu ada 3 isu, lu tiga-tiganya lu bagi Firec sendiri-sendiri. Jadi pertama lu bikin Firec, terus isu kedua lu Firec lagi. Jadi nggak faktanya di atas semua gitu. Tapi faktanya adalah tergantung isunya seperti apa. Tapi selama ini sih mostly yang gue dapet atau yang gue lihat tetap Firec sih, karena lebih runut lah istilahnya. Karena jadi ada istilahnya. Karena kalau salah satu dirubah gitu kan mungkin orang agak bingung kan. Jadi ya mostly sebenarnya masih Firec sih. Jadi kayak kalau misalnya mau nyoba-nyoba dulu mungkin bisa coba Firec, tapi kalau udah lebih fleksibel dan udah terbiasa bisa nyoba yang lain Bang. Ini ada yang nanya juga Bang, ngechat ke saya lagi. Oh ya teman-teman, kalau mau ingetin kalau misalnya mau nge-input pertanyaan bisa lihat di grup chat Zoom ada linknya yang udah disediakan oleh panitia, bisa diinput ke situ ya guys. Jadi bisa didata juga oleh panitia. Teman-teman yang bertanya ada berapa dan siapa aja yang nanya. Ini ada yang nanya nih Bang. Sebenarnya kalau misalnya di perlombaan standarnya legal opinion tuh 8-10 halaman ya. Tapi kalau misalnya di real life atau di saat pekerjaan Abang pada saat ini misalnya, apakah juga 8-10 halaman sesingkat itu atau biasanya tuh lebih panjang gitu Bang? Malah kalau di real life kalau udah lebih singkat ya lebih singkat sih. Kayak bahkan sebenarnya lu di lomba pun kalau lu bisa lebih singkat karena ya goalsnya adalah sesingkat mungkin tapi sedetail dan semudah dimengerti, semudah itu bisa dimengerti. Jadi bisa bikin 5 halaman dan ternyata orang ngerti ya itu lebih bagus daripada 10 halaman sama-sama ngerti juga. Jadi make it as concise as possible biar orang-orang klien Abang atau mungkin nanti kita semua kelak nanti bisa mengerti. Ada yang nanya Bang, ini kalau misal tadi Abang pernah bilang ya, it's very important to ngampirin sebenarnya asumsi atau klarifikasi yang kita punya saat kita membuat legal opinion kita tuh bagaimana? Ini pertanyaannya menurut saya mungkin agak ribet dan menurut saya kalau Abang nggak punya contohnya sekarang juga nggak apa-apa, mungkin bisa dikirim nanti. Apakah Abang mempunyai contoh kalau asumsi atau kualifikasi itu seperti apa? Asumsi itu sebenarnya kayak gini sih, ini contohnya lah ya. Kita mengasumsikan bahwa selain dari yang ditanyakan oleh PTX misalnya, nggak ada masalah lain, atau misalkan kita asumsikan bahwa izin-izinnya udah comply nih, jadi kita assume lu melakukan ini izinnya udah bener, jadi kita arah argumennya nggak ke situ. Ya kayak gitulah. Sebenarnya gue juga dulu kalau bikin asumsi ya ini sih, ya lihat contoh orang terus ini gue ambil, gue comot gitu. Ya mungkin kalau kalian bikin boleh coba minta contoh ke yang pernah bikin, ya sebenarnya kayak gitu dibikin asumsi dan kualifikasi. Berarti tapi gue sekarang contohnya lagi nggak ada sih, nggak tahu hilang kepala gue. Nggak apa-apa Bang, nanti bisa dicari juga, mungkin panitia bisa bantu kalau misalnya panitianya punya. Ini saya punya follow up question ya Bang ya kepada pertanyaan Abang, jawaban Abang yang sebelumnya, yaitu mengenai sumber-sumber kita bisa melihat
sumber-sumber regulasi gitu Bang. Misalnya tadi kan Abang bilang kan bisa lewat Google atau bisa lihat dari WordPress, tapi jangan pakai single source dari WordPress, juga harus dicek lagi. Ini ada pertanyaan follow up yang juga menjadi pertanyaan saya dari Ninda FHUI angkatan 2019. Bang, bagaimana sih caranya supaya lebih mudah untuk menemukan peraturan-peraturan turunan seperti yang di tingkat OJK? Mungkin bukan peraturan turunan ya Bang, mungkin peraturan yang lebih sektoral atau mungkin bersifat lebih ke daerahan. Karena kan kalau misalnya dibandingkan dengan UU mungkin agak lebih susah untuk dilihat di Google langsung gitu Bang. Ada tips-tipsnya nggak sih Bang untuk nyarinya tuh lebih mudahnya bagaimana? Oh iya, by the way tadi kalau gue bilang jangan pakai blog dengan single source, maksud gue pun lu itu bukan single source dan jangan lu cantumin juga, lu ngambil dari blogspot gitu. Ya, lu pakai blogspot cuma kalau ya misalkan lu belum ngerti Samsak lah, terus ya blogspot dulu nggak apa-apa. Tapi kemudian lu bisa jadi ini sebenarnya lebih ke buat ngebantu lu lah. Tapi kalau soal tadi nyari regulasi yang lebih sektoral ya coba cari satu-satu sih, nggak ada cara lain kalau menurut gue ya. Nggak ada cara gampangnya sih menurut gue, karena oke, lu kalaupun lu ada hukum online tuh ada kayak pilihannya peraturan pelaksana, cuma itu atau peraturan yang terkait lah, tapi itu jatuhnya terlalu banyak yang muncul kayak bisa ratusan, jadi kira-kira lu juga akan nyari satu-satu. Jadi kalau untuk yang ini ya menurut gue nggak ada jalan singkatnya lah, ya lu cari satu, ya nggak ada cara lain kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya buat teman-teman sekalian mungkin bisa salah satu tipsnya untuk menjadi sabar ya Bang ya, harus nyari satu-satu, nggak ada shortcut yang bisa menyimpangi lah kalau kayak kata Bang Andre. Iya. Ada banyak pertanyaan baru nih Bang. Salah satunya dari Leon Guru Bahadit dari angkatan 2017. Ini pertanyaannya lebih ke struktur FIREC. Apakah struktur FIREC itu untuk keseluruhan LO atau di bagian analisisnya saja? FIREC itu keseluruhan sih. Jadi yang pertama lu jelasin faktanya, terus ya kayak yang tadi lah urutan yang gue bilang, karena kalau lu udah masuk ke bagian analisis, lu jangan ulang lagi jelasin yang udah di atas. Ya jadi gampangnya analisis adalah bagian dari FIREC. Jadi seluruhannya Bang ya. Iya. Leon juga nanya Bang, jadi kalau misalnya ada banyak isu nih atau banyak regulasi yang digunakan di bagian analisisnya, bagaimana cara menyusunnya agar runut dan mudah dimengerti? Apakah berarti FIREC lagi atau dari awal sampai akhir FIREC tapi ada susunan tertentu gitu Bang? Sorry, gimana? Gue nggak dengar tadi yang kawannya. Oh, maaf Bang. Ketika ada banyak isu dan regulasi yang digunakan di bagian analisisnya, bagaimanakah cara menyusunnya agar runut dan mudah dimengerti? Paling tips gue, lu singkat peraturannya, kayak kan misalkan lu akan nulis peraturan yang lu pakai, kan nulis apa aja. Jadi situ lu harus mulai singkat, lu harus bikin singkatan lah, supaya nanti pas lu dianalisis lu udah nggak perlu nyebutin kayak peraturannya panjang lebar lagi, kayak lu udah nggak usah nyebutin berkali-kali peraturan Menteri SDM nomor sekian tentang apa gitu. Itu lu ya tinggal singkat aja, misalkan peraturan SDM 25/2020 misalkan. Itu salah satu cara buat bikin nggak terlalu ribet untuk peraturan. Kalau fakta, ya fakta nggak bisa disingkat sih, karena kan fakta ya. Jadi apa faktanya ya itu yang lu pakai. Paling kalau faktanya banyak ya otomatis analisisnya akan lebih banyak. Tapi ya jangan menjadi lebih banyak dari yang tidak perlu lah. Maksudnya gue bilang lu sependek-pendeknya bukan berarti kalau nggak bisa pendek terus dipaksa pendek. Kalau emang perlunya 8-10 halaman ya nggak masalah juga. Tapi kalau emang bisa pendek baru pendek. Jadi coba disingkat peraturannya agar efektif. Dan oh ya Bang, Leon tadi juga bertanya mengenai penyusunan agar runut dan efektifnya bagaimana Bang ya?
Kira-kira apakah nanti di awal akan ada sign posting, isunya ada berapa, nanti dijelasin satu-satu atau bagaimana, Bang? Kalau gue sih bikin, sebenarnya kan kalau gue ya, ini gue pribadi ya, itu kan kayak nggak sekali jalan gitu. Jadi dulu biasa kalau gue bikin ya gue bikin aja apa yang ada di pikiran gue. Terus kalau nanti, aduh nih, gue buang, atau ini ada yang kurang, gue tambahin. Jadi ini lebih ke, ya tapi sebenarnya tergantung sih sebenarnya cara kerja orang lagi ya. Ada yang mungkin lebih terorganize dari awal. Kalau gue karena kayak rada berantakan juga, jadi gue bikin semua yang lebar, baru gue kayak potong-potong, gue pendek-pendek gitu. Jadi itu ini sih, nggak ada cara sendiri. Itu mah kalau gue ya gue kayak gitu. Gue bikin dulu semua kayak gimana, gue baca lagi kalau ada yang kurang, atau kayak ini bertele-tele gue ganti, ini jelek kalimatnya gue ganti gitu sih. Jadi coba ditulis dulu apa yang ada di pikiran, nanti baru diedit-edit lagi ya Bang ya? Yep. Sebenarnya saya agak penasaran sih Bang, kalau saya sendiri kalau lagi menulis, misalnya kayak bahkan jawaban di ujian aja, agak sulit untuk kayak menentukan mulainya bagaimana sih, kayak apa harus mulai nulis dari mana gitu Bang. Kalau hanya menurut Abang ada nggak sih tips-tips kalau bagi kita yang mau menulis legal opinion, apalagi yang belum pernah mungkin sebelumnya, bisa mulai nulis gitu Bang? Kayak apakah bikin kerangkanya dulu di satu kertas atau bagaimana? Gue dulu pertama kali ikut LO tuh semester 2 kayaknya deh. Terus ya udah saya hancur aja, cuma gara-gara hancur lu jadi ngerti. Sebenarnya caranya lu ngerti ya lu coba itu kali. Bahkan tanpa gue ada pengalaman sama sekali, kayak ya udah apa ikut aja, yang penting lu tahu, yang penting lu nyoba gitu. Karena ya gue hampir berani jamin lah, yang pertama kali lu ikut kemungkinan besar lu kalah. Tapi berarti ya coba dulu. Iya, terus juga kalau menurut gue cara paling gampang ya, bukan paling gampang sih, cara paling ampuh dan efektif lah ya, lu coba aja ikut sekali gitu internal. Ya, lu akan ketemu sendiri sih caranya. Ya, harusnya gue begini kayak gini gitu. Karena lagi-lagi ya beda-beda kan orang, kayak mungkin gue bisa bilang, gue kalau bikin gue kayak gini dulu caranya, tapi ya bisa jadi lu juga nggak cocok kan caranya. Jadi paling enak adalah ya lu dapet cara lu sendiri sih. Gitu ya Bang ya. Jadi coba-coba dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mungkin belum berpengalaman, bisa nyoba-nyoba dulu. Kalaupun misalnya nanti hancur atau didn't end well atau mungkin nggak menang, mungkin bisa dicoba-coba lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari angkatan 2018 lagi Bang, dari Hilwa. Pertanyaannya agak panjang, jadi agak saya baca pelan-pelan dulu. Sebagai mahasiswa, sudah pastinya kita belum diizinkan untuk banyak berasumsi tanpa dasar. Dengan demikian, kita harus menggunakan berbagai sumber dalam menulis, baik dalam buku, jurnal, dan lain-lain. Namun, dalam legal opinion, seringkali tidak ditemukan bagian reference atau bibliografi. Menurut Abang sendiri, apakah sebagai mahasiswa dalam membuat legal opinion, harus tetap mencantumkan reference untuk menghindari plagiarisme? Justru kalau lu bikin LO ya nggak usah cantumin ini sih. Nggak usah cantumin. Gue nggak tahu nggak usah, tapi gue nggak pernah cantumin itu. Dan kalau di kantor ada gue, bukan bikin lah, gue membantu senior untuk bikin legal opinion juga, mereka nggak akan kasih sumber, bukan, mereka paling cuma sebutin ya berdasarkan peraturan ini gitu. Cuma kalau yang lu maksud bibliografi itu kayak skripsi, footnote gitu-gitu, enggak sih, itu emang nggak dibikin. Ya ini salah satu bedanya bikin LO sama skripsi kan, karena ya ini pendapat lu, jadi lu boleh berpendapat apa aja. Karena pun lu bilang kan masih mahasiswa, belum bisa beropini, belum bisa berasumsi gitu. Ya iya gue ngerti, tapi kan waktu lu lomba, lu lagi pakai topi, lagi jadi lawyer nih pura-puranya gitu. Nah jadi mumpung
lu lagi bisa beropini, lagi bisa berasumsi, ya silakan berasumsi lah, asal lu bisa backup itu dengan logika atau argumen lah. Jadi jangan takut mungkin ya untuk beropini walaupun misalnya masih mahasiswa, tapi kalau misalnya udah berlomba, asumsi aja, kita bukan asumsi, anggap aja kita udah lawyer, jangan takut untuk berpendapat. Makasih Bang atas jawabannya. Move on ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Hanif Pahlawan, FHUI 2017. Agak panjang juga ya, ternyata pertanyaan yang di-floor oleh teman-teman, jadi akan saya bacakan secara pelan-pelan. Permasalahan yang dihadapi klien itu permasalahan hukum yang kompleks. Menurut pengalaman Abang, bagaimana caranya memilah permasalahan tersebut agar kita dapat tahu dari mana atau aspek mana yang lebih baik diriset terlebih dahulu, sehingga riset kita ke depannya menjadi lebih kronologis atau lebih mudah untuk menarik keterkaitan antar isu yang ada? Ya, menurut gua sih itu riset yang paling gampang aja dulu sih. Ya sama lah kayak lu jawab soal ujian, ya lu jawab aja yang paling gampang, yang paling jelas dulu. Kayak, oh ini kayak, ya ini lagi-lagi ini cara gue bikin ya, gue nggak tahu ini cocok sama orang lain atau enggak, tapi kalau gue ya, gue akan selalu utamain yang paling gampang dulu sih, kayak misalkan isunya A, B, C, terus A kayaknya paling gampang, ya udah aja yang A dulu gitu. Jadi lu nggak buang-buang waktu lah buat isu-isu yang lebih susah, karena sebenarnya pun isu itu lebih susah, sebenarnya ya kalau di penilaian lomba harusnya sama aja lah poinnya, skornya. Jadi ya sama lah kayak lu jawab soal ujian, cari yang paling gampang, jawab, karena kan kalau satu skapos pasti berkaitan, jadi dengan lu mengerti yang gampang ya lu mungkin jadi nanti pas menganalisis yang susah ya lu udah lebih ngerti lah. Jadi lebih keprioritaskan yang lebih gampang ditackle dulu, baru nanti ngerjain yang lebih susah ya Bang ya. Tadi Abang juga ada tips kalau misalnya ikut, mungkin ada yang teman-teman yang tertarik untuk ikut legal opinion competition, bisa aja mungkin ketika penilaian isu yang mungkin lebih susah nggak dinilai lebih berat dibandingkan isu yang lebih gampang ya Bang ya. Kalau menurut pengalaman Abang sendiri, apakah memang seperti itu Bang kalau misalnya Abang ikut legal competition? Karena setahu gue pointers penilaiannya tuh bukan kayak isi 1, isi 2, isi 3, tapi kayak lebih ke ya udah pemahaman lu akan kapos udah gitu. Penilaiannya cuma adalah kayak kekuatan argumentasi kalau nggak salah atau apa. Jadi ya isunya ada 3 ya harusnya nilainya akan sama sih, ataupun kalau beda harusnya nggak beda jauh, jadi ya nggak masalah. Tapi kan bukan berarti lu tinggal yang susah gitu, tapi ya lu maximize lah, lu maksimalkan lah isu yang bisa lu jawab dengan lebih baik, dengan sempurna gitu. Karena toh kalau lu mulai dari isu yang lebih susah kan lu akan malas sendiri juga dong, kayak gue baru bikinnya udah susah gitu. Mungkin kalau lu bikin dari yang gampang dulu, lu lebih kayak oh bisa nih gitu. Ya itu psikologis lah, terserah maksudnya preferensi masing-masing juga kayak gimana. Mungkin bisa untuk moral boost juga ya saat ngerjain, biar nggak demot duluan. Ya, semacam lah. Pertanyaan berikutnya Bang, dari anak 2019, lumayan muda juga, baru masuk FH ya, dari Ihsanul Fikri. Sejauh mana legal opinion bisa menjadi pegangan hukum yang meyakinkan bagi klien sebagai kepastian hukum? Gimana? Sejauh mana legal opinion yang bisa menjadi pegangan hukum yang meyakinkan bagi klien sebagai kepastian hukum? Mungkin lebih, pertanyaannya ini lebih ke, biasanya apakah ada klien yang memang walaupun sudah diberikan legal opinion tapi nggak mengikuti, atau apakah semua klien tuh menjadikan legal opinion menjadi pegangan hukum, Bang, mungkin ya? Kalau menurut pengalaman Abang sendiri. Pengalaman gue belum sejauh itu sih. Kayaknya gue nggak bisa jawab deh. Mungkin kita bisa mengetahui lebih banyak ketika kita udah terjun ke pekerjaan lebih jauh ya, teman-teman.
Kalau misalnya kalau dari pengalaman abang sendiri, apakah misalnya lawyer untuk mengetahui misalnya kayak setelah kita ngasih legal opinion nih bang, apakah kita mengetahui apakah klien mengikuti atau tidak, atau ya udah pekerjaan kita tuh sampai ketika kita menyerahkan legal opinion itu bang? Agak penasaran juga sih bang dengan pertanyaan ini. Harusnya sih selesai ketika lu, sebenarnya tergantung sih, bisa jadi lu ngasih oh ini tuh bagian dari project lain, kayak misalkan sebenarnya ini transaksi lah apa misalkan, tapi ada satu isu dan lu harus ngeluarin legal opinion. Kalau kayak gitu kan otomatis lu harus follow up lah, kayak dia gimana pelaksanaannya dan sebagainya. Tapi kalau emang yang dia minta cuma legal opinion doang, ya harusnya sih yang lu tanggung jawab itu selesai ya sampai situ. Cuma ya lagi-lagi gue belum sejauh itulah sampai gue bisa bilang oh harusnya udah selesai atau enggak. Ini cuma kayak ini dari yang gue lihat aja sih, kayaknya sih kayak gitu ya. Mungkin kalau kayak pertanyaan yang lebih ke arah teknis, bukan teknis lah, kayak pengalaman ke klien dan lain sebagainya, mungkin bisa ntar coba tanya atau undang yang lebih senior lah. Beda-beda mungkin ya pengalamannya bang ya. Ada pertanyaan lain bang mengenai pengalaman abang sendiri. Dan ini pertanyaannya agak menarik ya, yang mengajukan juga anonim bang. Bagaimana apabila kita menemukan suatu permasalahan yang dihadirkan klien, ternyata kliennya telah melakukan suatu tindakan yang ilegal, apakah kita harus memihak kepada klien atau melaporkannya kepada yang berwenang? Agak unik ya bang pertanyaannya, agak menarik juga. Setahu gue sih lu nggak boleh ngelaporin justru ya. Maksud gue kalaupun kan ada istilahnya apa lawyers client privilege lah. Jadi ya harusnya informasi yang lu dapat dari klien lu nggak boleh sebarin. Tahu gue sih kayak gitu. Jadi kalaupun lu nggak ngasih tahu ya lu dilindungi, lu nggak dianggap kayak lu ngumpetin tindak kriminal gitu kan. Seingat gue sih kayak gitu di undang-undang advokat. Cuma cobain lah, lu cari lagi siapa tuh yang nanya. Anonim bang, mungkin memang karena pertanyaannya lumayan unik juga. Ada pertanyaan, mungkin ini lebih ke teori dan less ke experience abang selama bekerja ya bang ya. Ini ditanyakan oleh Fatan, angkatan 2018, mengenai peraturan perundang-undangan yang kita pakai dalam legal opinion. Fatan bertanya, terkait relevansi peraturan dengan isu, jika terdapat dua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan di hierarki yang sama, bagaimanakah cara menentukan UU yang paling tepat di antara keduanya? Siapa sih yang nanya? Susah ada pertanyaan lu. Anak 2018 bang, namanya Fatan. Mungkin bisa PC juga setelah ini untuk nanya lebih lanjut kalau misalnya mau lebih detail. Gue nggak berani jawab sih sejujurnya, karena kalau gue di posisi itu juga pasti either kalau gue masih mahasiswa gue akan nanya dosen atau mahasiswa atau senior, atau kalau sekarang gue nemu kayak gitu ya gue akan bilang ke senior gue kayak bang buat nih ada yang conflicting nih gimana gitu, karena ya gue belum berani jawab lah kayak misalkan gimana caranya lu bisa nentuin mana yang lu pakai dan mana yang lu enggak, karena gue yakin gak gampang itu secara nentuinnya. Jadi ya mungkin pertanyaan lu bisa ditahan untuk kalau nanti ada pembicara yang lebih berpengalaman kayak partner gitu kali mungkin ya. Kalau di pengalaman abang sendiri mungkin abang bakal nanya ke yang lebih berpengalaman dan yang ke atasan ya bang ya kalau dalam pekerjaan sendiri. Ya kalau di pekerjaan gue nemu kayak gitu gue pasti akan raise ke senior sih. Ya biar nanti mungkin kalaupun kita discuss bareng ya paling nggak ada assessment senior lah kayak atau partner kayak oh ini, atau mungkin dia punya arahan kayak dia bisa ngarahin gue supaya gue bisa nentuin yang sebenarnya harusnya kita pakai itu yang mana gitu. Cuma ya gue pasti akan bawa ke atas juga sih kalau isunya udah kayak gitu.
Ada pertanyaan yang baru muncul lagi, Bang. Agak menjurus ke sumber regulasi juga, mirip sama yang tadi, dari Axel, anak FHUI 2018. Axel menanyakan, apabila untuk sumber regulasi yang lebih terperinci, seperti suatu keputusan dan yang lain-lain, yang terkadang tidak terdapat di sumber daring, adakah cara lain untuk mencari sumbernya? Tanya orangnya, minta telepon ke bagian yang misalkan lo yang dicari peraturan BKPM, ya mungkin lo bisa tanya ke BKPM, ini peraturannya ada kopinya nggak atau apa sebagainya. Atau lu bisa ya paling apa ya ke instansinya sih. Tapi nah problemnya adalah nggak semua instansi punya atau bakal ngasih atau bakal ngeladenin sih. Jadi ya pinter-pinteran lu nyari sebenarnya. Jadi lebih ke kalau misalnya ada koneksi, mungkin kalau di dunia perlawyeran gitu Bang, misalnya di law firm, apakah kira-kira ada koneksi biasanya Bang ke tempat-tempat misalnya, kalau misalnya misalnya cari putusan ke pengadilan, apakah kira-kira akan bisa lebih dipercepat atau gitu? Gimana Bang? Karena kalau dari pengalaman saya sendiri, suka agak lama ya Bang, kalau misalnya minta hard copy dari putusan, sempat juga saya soalnya. Iya itu lama sih. Tapi sebenarnya kalau kayak di kantor beda-beda sih. Kayak setahu gue ada yang emang ada tim buat khusus nyari regulasi. Jadi kayak gue nggak tahu lah somehow koneksi atau kayak dia udah tahu mau nyari kemana dan lain-lain. Terus kalau itu apa sih paralegal lah semua istilahnya. Biasanya tuh ada law firm yang punya tim paralegal buat nyari peraturan. Tapi kalau nggak ada ya mungkin kalau lu udah sering riset ke pemerintah, lu ada kan beberapa orang yang lu sering disetting, jadi kalau lu mau nanya lebih gampang. Jadi ya awalnya pasti susah sih, kayak misalkan kalau baru masuk ya kan lu belum pernah nelfon, belum pernah riset ke pemerintah dan lain sebagainya. Cuma lama-lama ya lu mungkin bisa ntar nanya temen juga di kantor lu dan lain-lain gitu lah. Di ya banyak sih sebenarnya caranya. Nah tapi kalau emang gue udah kayak gitu dan gue masih nggak nemu juga ya udah, biasanya kita akan cuma bilang ke klien kayak ini harusnya ada di peraturan kayak gitu, nemuin gitu. Masih berkaitan dengan sumber hukum, ada yang bertanya lagi. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan pada teman-teman dan abang mbak, kalau misalnya ingin bertanya bisa ditanya ke Google Form yang sudah dicantumkan oleh panitia. Karena ada beberapa orang yang masih melalui personal chat ke saya, dan walaupun saya tidak apa-apa, namun panitia perlu untuk mendata pertanyaan-pertanyaan yang ada, agar nanti bisa untuk diarsipkan nanti. Nah, moving on ke pertanyaan yang selanjutnya, ada pertanyaan dari mahasiswa FHU 2019 yang bernama Khairunisa mengenai sumber legal opinion, Bang. Ini pertanyaannya agak terkait dengan jawaban Abang tadi mengenai tidak adanya halaman referensi atau bibliografi di suatu dokumen legal opinion ya, Bang ya. Khairunisa menanyakan, karena tidak adanya halaman referensi atau bibliografi, bagaimana caranya legal opinion kita masih terlihat sebagai legal opinion yang valid dan berdasar? Ya, lu sebutin peraturannya di analisis lu. Maksudnya, meskipun gue bilang bukan berarti ini pure opini lu. Kayak lu mesti lihat juga sebenarnya peraturannya ngomong apa. Baru setelah lu baca peraturannya, lu bisa beropini kayak ya sesederhana ya berdasarkan ini dia harusnya nggak boleh begini, maka harusnya begini gitu. Jadi ya kuncinya adalah peraturan sih memang kalau LO khususnya untuk perlombaan lah. Ya ketika peraturan lu legit ya hasil lu akan legit juga. Jadi mungkin disantumkan di bagian analisisnya secara eksplisit dan jelas, semacam agak in-text citation gitu berarti ya Bang ya? Iya, berdasarkan pasal sekian, terus lu cite peraturannya bunyinya apa, baru lu kemudian jelasin ini artinya apa, maksudnya gimana, terus pengaplikasiannya ke isu gimana.
Berarti untuk Khairunisa, kalau misalnya kata Bang Andre, tidak perlu ada halaman referensi dan bibliografi, namun masih harus dicantumkan. Misalnya kalau kita bilang, oh memang seharusnya menurut regulasi Indonesia tuh ABC, kita harus juga bilang itu berdasarkan regulasi yang mana dan pasal berapa misalnya. Jadi harus secara jelas disebutkan sumber kita di dalam analisisnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa di-floor ke form yang ada di Google Form. Ingin mengingatkan sekali lagi. Ada satu pertanyaan lagi, Bang, yang masih menunggu untuk dijawab. Dari Anonymous yang tadi katanya. Pertanyaannya adalah, apakah legal opinion dapat dipertimbangkan sebagai suatu sumber hukum? Mungkin pertanyaan ini tuh lebih ke kalau misalnya legal opinion-nya memang diutarakan oleh sarjana hukum yang memang sudah terkemuka ya Bang ya. Misalnya kalau guru besar atau misalnya memang sudah profesor atau memang sudah sering dikutip misalnya seperti Prof. Jim Lee begitu Bang. Kalau misalnya seperti itu apakah bisa dipertimbangkan? Kalau maksud lu produk hukum kayaknya enggak sih, kan paling yang karena pun jurisprudensi juga sebenarnya nggak mengikat kan kalau di kita. Jadi menurut gue sih itu lu pakai sebagai acuan aja, tapi tetap yang lu refer ya peraturannya. Karena kan kalau lu lihat di situ misalkan ini siapa, lawyer siapa terkenal dia bikin LO, terus lu dari situ lihat dia argumennya apa dan dia pakai peraturan apa. Nah baru dari situ lu bisa lihat peraturannya. Jadi jangan buta lah ininya, kayak berdasarkan dia ini kayak gini loh, cuma lu nggak ngecek peraturannya. Ya emang sih dia terkenal gitu, tapi kan tetap lagi-lagi yang lu acuannya kan tetap peraturan. Ya mentok-mentok jurisprudensi lah, tapi itu pun kan sebenarnya nggak mengikat kalau di kita. Jadi agak condong ke tidak bisa ya Bang ya, walaupun bisa dipertimbangkan tapi tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum per se berarti. Sepertinya kalau dari teman-teman itu saja pertanyaannya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sangat antusias dan agak banyak ya. Saya kira hanya akan ada 3-6, tapi ternyata sampai lebih dari 10 ternyata. Tidak lama-lama saya akan langsung memberikan summary atau suatu ringkasan dari semua materi yang telah diberikan oleh Bang Andre pada hari ini. Mulai dari struktur yang sudah diberikan Bang Andre sebelumnya, yaitu mengenai struktur FIRAC atau Facts, Issue, Regulation, Analysis, dan Conclusion ketika kita sedang membuat legal opinion, yang menjadi struktur yang memang sudah lazim digunakan. Salah satu hal yang ditekankan oleh Bang Andre ketika menjelaskan tentang FIRAC adalah pentingnya untuk mendapatkan semua fakta-fakta yang benar dan lengkap ketika kita meneliti suatu permasalahan. Karena bisa saja kan kalau misalnya klien hanya menjelaskan bahwa isunya ada A dan B, tapi dari fakta-fakta yang ada di situ kita bisa menemukan isu yang baru. Jadi kalau misalnya klien hanya bilang ada 2 permasalahan, tapi ternyata ada permasalahan yang ketiga atau keempat, kita tetap harus menemukannya walaupun tidak disinggung oleh klien, karena itu merupakan tugas kita ya Bang, seperti yang Abang telah jelaskan tadi. Kemudian Bang Andre juga menekankan mengenai pentingnya untuk mengutip atau menjelaskan asal dari fakta yang kita gunakan ketika kita melakukan analisis atau mendrafting legal opinion. Karena kalau misalnya kita tidak menyebutkan asal faktanya dari mana, bisa saja kita tidak dilihat sebagai suatu lawyer yang menggunakan fakta-fakta yang berdasar. Jadi kalau misalnya kita sedang mendrafting legal opinion, kita harus menyebutkan misalnya as explained by the client atau according to relevant documents, agar fakta-fakta yang kita gunakan jelas asalnya dari mana. Salah satu hal yang menurut saya juga menarik dari penjelasan Bang Andre adalah mengenai sumber-sumber yang digunakan ketika kita sedang melakukan legal research untuk legal opinion kita. Tadi Bang Andre menjelaskan bahwa it's okay to use Google, karena sebenarnya bahkan kalau saya sudah bekerja Google tuh masih sangat diandalkan dan masih sangat digunakan. Walaupun kita mungkin mikir, Google buat orang awam, tapi sebenarnya masih sangat digunakan.
kalaupun misalnya kita tidak bisa melihat apa yang kita ingin cari di Google, kita bisa melakukan field research ke lembaga-lembaga terkait, seperti Bang Andre bilang tadi, bisa melalui phone call, atau mungkin kita bisa juga memvisit lembaga yang memang mempunyai produk hukum tersebut. Bang Andre juga menjelaskan bahwa it's okay to use blogs or WordPress as a starting point, atau sebagai titik dasar ketika kita memang, kita tidak mengerti apa-apa, dan kita butuh pengertian yang dasar gitu. Tapi it's not okay untuk melihat blogs and WordPress hanya sebagai only source atau sole source dari legal research kita. Kita juga harus cross-check ke sumber-sumber lain. Selain itu, jangan juga menggunakan blogs dan WordPress sebagai referensi ketika ada di legal opinion. Jadi, kalaupun kita menggunakan blogs and WordPress sebagai titik dasar, kita juga harus menggunakan sumber primernya atau sumber yang lebih utama, sumber-sumber lain, produk hukum itu sendiri, sebagai titik referensi dan titik riset yang utama. Kemudian Mbak Andre juga menjelaskan mengenai beberapa key points ketika kita melakukan riset mengenai regulasi yang kita sedang risetkan, yaitu yang pertama mengenai relevansi regulasi itu sendiri terhadap isu yang kita bahas, karena pastinya kalau misalnya kita membahas tentang cyber law, misalnya, kita most likely tidak akan membahas tentang isu lingkungan, seperti itu, seperti yang tadi Bang Andre sudah jelaskan. Jadi harus ada relevansinya ke isu yang kita mau bahas. Yang kedua, mengenai validitas dari regulasi itu sendiri, karena pastinya ada regulasi yang sudah digantikan, sudah diamandemen oleh regulasi lain, atau mungkin belum berlaku. Jadi kita harus mengecek sebenarnya regulasi walaupun sudah dikeluarkan, apakah sudah berlaku atau tidak, atau mungkin sudah outdated gitu. Kita juga harus memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan ketika kita sedang melakukan riset regulasi. Salah satu hal yang juga ditekankan sekali oleh Bang Andre adalah untuk memperhatikan scope of the issue. Karena kan pasti kan isu-isu yang akan dibawa oleh klien kita ketika kita sedang berpraktisi hukum nanti berbeda-beda. Ada isu agraria, ada isu capital market, banking, oil and gas. Tapi pastinya di isu-isu yang berbeda mempunyai regulasi yang berbeda-beda juga. Kalau misalnya kita udah mengidentifikasi scope of the issue, kita bisa tahu sebenarnya regulasi seperti apa sih yang relevan dan yang mana yang tidak perlu digunakan. Kita juga harus keep in mind bahwa sebenarnya ketika kita melakukan legal opinion, kita tidak hanya mempresentasikan regulasi-regulasi yang ada, namun kita juga harus menghubungkan antara isu dan regulasi. Jadi kita tidak hanya menyebutkan, oh ini loh yang bisa digunakan dalam isu ini, tapi kita juga harus menghubungkan dengan fakta-fakta yang sudah dipresentasikan oleh klien kita. Salah satu tips agar kita bisa mengecek apabila argumen yang kita buat dalam legal opinion kita sudah akurat atau belum, kita bisa melakukan pengandaian. Misalnya, kalau misalnya argumen kita dipakai secara ekstrim, apakah tetap make sense atau tidak? Dan salah satu tips-tips akhir yang juga diutarakan oleh Bang Andre adalah jangan mementingkan panjang-panjangnya dari legal opinion. Jadi banyak orang yang ketika menulis, mereka menulis memanjang-manjangkan penulisan agar terlihat intelek mungkin ya, kalau misalnya kita bisa lihat di jawaban-jawaban UAS kita gitu. Tapi kalau misalnya di legal opinion, yang penting adalah jangan terlalu pendek sampai tidak bisa dimengerti oleh klien, tapi jangan panjang-panjang sampai orang awam tidak mau untuk membaca. Jangan juga melakukan penulisan jargon-jargon hukum yang mungkin kalau misalnya orang awam seperti klien kita tidak tahu gitu. Jadi pada intinya legal opinion sangatlah penting bagi klien, bahwa legal opinion yang kita berikan adalah legal opinion yang mudah dimengerti, dapat dimengerti, dan juga mengaitkan regulasi-regulasi yang sudah kita dapatkan terhadap isu-isu yang memang sudah dibawa. Terima kasih Bang Andre atas penjelasannya yang sangat insightful dan sangat komprehensif ya, apalagi dengan banyaknya pertanyaan yang sudah di-floor oleh teman-teman. Kira-kira ada lebih dari 10 ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk membiarkan saya memoderator
memoderatori webinar ini pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara hari ini, yaitu Bang Andre atas ilmunya yang telah diberikan, dan juga kepada Mbak Tea, karena telah membantu webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Abang, Mbak, dan teman-teman peserta webinar penulisan ilmiah 2020, karena telah bersedia meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang kita terima dapat berguna di kemudian harinya. Saya mewakilkan panitia lain, memohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Nama Budaya. Selamat sore.